Halo teman-teman, kami dari Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini kami akan mempresentasikan tentang produk kami, yaitu tentang aplikasi Kuku Meja. Untuk memenuhi salah satu tugas psikologi entrepreneur. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Masa remaja adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa, di mana pada masa remaja ini banyak kesempatan untuk pertumbuhan fisik, sosial, dan juga kognitif. Banyak masalah-masalah yang timbul pada masa remaja ini, seperti masalah cinta, pendidikan, pertemanan sosial, dan sebagainya. Perumusan masalah yaitu di mana era saat ini adalah era digital, di mana kita dapat berkoneksi dengan semua orang, walaupun kita berjauhan, kita bisa tetap saling dekat dengan koneksi. Di era digital seperti ini, kita bisa mengakses semua hal. Di samping itu, masa remaja tetaplah masa di mana rentan untuk perkembangan dari sisi sosial, kognitif, dan fisik. Dengan Kuku Meja ini hadir bersama teman-teman dengan diharapkan dapat mendampingi teman-teman dalam perkembangan masa remaja teman-teman. Dalam Kuku Meja ini terdapat komik, games, dan buku harian yang dapat membantu teman-teman dalam menjalani masa transisi ini. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk memberikan edukasi pada perkembangan remaja. Yang kedua, yaitu untuk memberikan hiburan berupa games, komik, dan juga buku harian sehingga dapat membantu perkembangan kognitif teman-teman. Dan yang ketiga, aplikasi ini diharapkan dapat dimiliki dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh teman-teman. Hasil yang diharapkan dari program ini yaitu dapat menciptakan buku saku dalam bentuk digital sehingga teman-teman masa remaja tidak mengalami krisis identitas dan juga fiksasi pertumbuhan. Kuku Meja merupakan buku saku yang dibuat dalam bentuk digital atau aplikasi. Buku saku ini bisa didapatkan melalui aplikasi Android ataupun iOS yang akan mempermudah untuk mengetahui masa perkembangan remaja. Berikut adalah analisis SWOT tentang Kuku Meja. Kelebihan dari Kuku Meja yaitu desainnya ergonomis, produk yang menjadi media pembelajaran, dan produknya ini praktis untuk dibawa kemana-mana karena berbentuk aplikasi. Ancaman dari Kuku Meja ini adalah apabila aplikasi ini sudah banyak digunakan atau sudah banyak dikenal oleh masyarakat, maka akan banyak perusahaan startup yang akan menirunya dan memberikan menu-menu premium yang lebih murah dan gratis. Berikut saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha. Yang pertama ada analisis biaya, yaitu dengan menjual 200 unit per bulan dengan harga premium Rp15.000. Berikut tabel yang akan saya tampilkan. Dari perhitungan di atas, diperkirakan investasi bahan dan mesin yaitu sekitar Rp4.080.000. Modal tersebut akan kembali pada penjualan ke 550 atau pada bulan ketiga. Adapun analisis kelayakan produksinya yaitu menggunakan return on investment atau ROI dan benefit cost ratio dari bisnis yang akan dijalankan. Annual profit yaitu total pendapatan yaitu Rp36 juta dikurangi total pengeluaran Rp10.260.000 dibagi total investasi Rp4.080.000 sama dengan 6,3 dikalikan 100% hasil, maka hasilnya 6,3%. Nilai ROI-nya 6,3%, maka lebih dari 1, maka usaha layak untuk dijalankan. Benefit cost rasionya yaitu hasil penjualan dibagi total biaya ditambah fixed cost, yaitu Rp3 juta dibagi 855.000, maka hasilnya 3,5. Total nilai BC adalah 3,5 lebih besar dari 1, maka usaha layak untuk dijalankan. Dari hasil kedua analisis tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa bisnis penjualan Kuku Meja layak untuk dijalankan. Dengan promosi melalui akun media sosial, penyuluhan ke sekolah-sekolah, dan bekerja sama dengan para psikolog akan sangat membantu pengenalan aplikasi Kuku Meja tersebut. Kuku Meja ini sangat bermanfaat bagi para remaja dan dapat direkomendasikan kepada adik ataupun sanak saudara. Karena Kuku Meja ini adalah buku saku yang berbentuk aplikasi dan mudah untuk dipelajari, bahkan bukan berbentuk barang yang habis pakai.
Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Pada tahapan pertama, yaitu kita akan mengajukan proposal kepada Ditjen Belmawa. Nah, di sini itu kita akan menjelaskan tentang target pasar kita, ide bisnis kita secara menyeluruh. Di tahap kedua ini, kami akan menjalin koordinasi dengan beberapa pelaku peluang bisnis, yaitu yang pertama adalah instansi sekolah. Kita akan melakukan penyuluhan kepada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Yang kedua itu, kita akan mengordinasikan dengan beberapa influencer di media sosial. Dan yang terakhir adalah kita mengkoordinasikannya dengan beberapa komikus dan programmer juga. Di tahap yang ketiga ini, kita akan melakukan survei pasar, yaitu kita akan menyebarkan kuesioner kepada para remaja agar mendapatkan tampilan dengan menu-menu yang menarik. Di tahap yang keempat ini, kita akan melakukan persiapan, yaitu untuk menentukan beberapa warna yang akan ditampilkan pada aplikasi, di mana kita akan menentukan desain logo, desain aplikasi, dan desain menu-menu lainnya. Di tahap kelima ini, kami akan melakukan pembuatan aplikasi, yaitu dari warna dan desain yang setelah kami pilih tadi, kami akan melakukan pembuatan aplikasi yang dibuat oleh programmer. Di tahap keenam, yaitu adalah quality control, di mana dari pembuatan aplikasi yang sudah jadi ini, kita melakukan pengecekan kembali apakah dari warna, menu, dan desainnya sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, kita melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Di tahap yang ketujuh ini adalah uji coba pengujian pada aplikasi Kuku Meja, yaitu setiap tim dari Kuku Meja akan melakukan penguji cobaan penggunaan aplikasi. Yang pertama itu adalah registrasi, di mana di sini akan melakukan pendaftaran seperti nama, jenis kelamin, umur, lalu juga alamat email, nomor handphone. Lalu selanjutnya di sini akan dilakukan verifikasi data yang dilakukan oleh tim Kuku Meja. Setelah akun sudah diverifikasi, di sini aplikasi Kuku Meja sudah bisa digunakan. Namun sebelum masuk ke tampilan, jadi di aplikasi ini akan diberikan video, yaitu video tentang edukasi, di mana di sini kita akan memberikan cerita, yaitu tentang dua orang remaja yang akan melalui beberapa masalah-masalah yang akan dihadapinya. Lalu di situ mereka akan memilih apakah mereka ingin menaiki tangga yang akan menaik ataupun yang tangga turun di situ. Lalu selanjutnya di dalam aplikasinya tersebut kita sudah bisa menggunakan beberapa aplikasi menu dari Kuku Meja ini. Ada games. Games itu adalah pemecahan masalah untuk membuat remaja itu bisa berpikir kritis dan menyusun strategi. Lalu di situ juga ada tentang komik remaja, di mana remaja disajikan tentang cerita-cerita masa remaja. Lalu juga ada buku tentang edukasi dan juga buku harian remaja, di mana remaja bisa menjadikan buku tersebut sebagai media curahan hatinya, seperti itu. Di tahap selanjutnya ini adalah promosi aplikasi Kuku Meja, yaitu kami akan melakukan promosi di berbagai sosial media yang ada seperti Facebook, Instagram, dan juga dibantu oleh beberapa influencer yang berada di sosial media. Lalu di sini kita akan melakukan penjualan, di mana menu penjualan ini adalah menu premium yang harus dibeli oleh para pengguna. Namun di sini juga kita menentukan sesuai dengan segmen dan target pasar yang sudah kami tentukan. Di tahap selanjutnya adalah evaluasi dan perbaikan, di mana kita akan menerima saran dari beberapa pengguna, seperti kita akan mengevaluasi kira-kira menu apa yang tidak digunakan oleh pengguna atau beberapa menu yang ditampilkan kurang sesuai. Jadi kita akan melakukan evaluasi untuk produk Kuku Meja tersebut. Lalu di tahapan terakhir ini adalah konsistensinya usaha dan continuous improvement, yaitu melakukan inovasi terbaru untuk aplikasi Kuku Meja ini. Lalu di sini kita menjadi dasar keberlanjutan usaha, di mana dari
beberapa improvement atau inovasi-inovasi yang dikeluarkan akan menjadikan produk kuku meja ini tetap berlanjut dan tetap juga hidup. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya dan jadwal kegiatan yang kami lakukan. Untuk anggaran biaya, jenis pengeluarannya pertama itu adalah peralatan penunjang, yaitu biayanya sekitar 3.585.000. Yang kedua adalah bahan habis pakai, yaitu kita keluarkan seharga 495.000. Lalu transportasinya 400.000 dan biaya lain-lain sekitar 6.500.000 rupiah. Jadi total keseluruhan anggaran biaya yang kita gunakan adalah 10.980.500 rupiah. Lalu di sini ada jadwal kegiatan, di mana di jadwal kegiatan ini kita merencanakan konsep di bulan pertama. Lalu kita mendesain gambar dan juga menu, di mana desain gambar dan menu ini kita untuk membuat aplikasi tersebut. Lalu kita melakukan promosi dan pemasaran di bulan kedua dan melakukan penjualan menu premium di bulan kedua sampai seterusnya. Lalu kita melakukan evaluasi produk dan kegiatan. Lalu yang terakhir kita membuat laporan akhir. Nah, jangka waktu yang kita lakukan adalah 4 bulan. Sekian presentasi dari kami tentang aplikasi kuku meja. Saya dengan Sri Rejeki. Saya Emnur. Saya Sabrina. Kami bertiga mengucapkan terima kasih.